Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran sehari sehalaman. Dan kita sudah sampai pada halaman 364 surat Al-Furqan, surat yang ayat yang ke-44 sampai 55. Ya, di bawahnya diputar ke bawah. Dan oh ya sudah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الريح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 44 tahsabu, ini sinnya boleh dikasrah menjadi tahsibu. Kemudian pada ayat 45 rabbika kaifa, ini kaf ketemu dengan kaf boleh idgham, rabbik kaifa. Kemudian ayat 47 wahwa, haknya boleh disukun dan ini berulang ya, wahwa pada ayat-ayat berikutnya juga. Ayat 48 ar-riyaha boleh dibaca ar-riha, bushran boleh dibaca nusyuran dan terjemahnya berubah. 49 maita, yaknya boleh ditasydid menjadi mayyita. Kemudian 50 dal ketemu sad, ini boleh idgham, wala qassarrafnahu. Liyadzakaru boleh dibaca liyadzkuru. Dan semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah katakan pada surat Al-Furqan ayat 44. Am tahsibu, apakah engkau menyangka, anna aktsarahum, bahwasanya kebanyakan mereka orang-orang kafir, yasma'un, mendengarkan apa yang engkau sampaikan,
Au ya'qilun, atau memahami apa yang engkau sampaikan. Inhum, tidaklah mereka orang-orang kafir illa kecuali kal an'am, seperti binatang-binatang ternak. Bal, bahkan hum, mereka orang-orang kafir itu adallu, lebih sesat, sabila, jalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu zahirnya telinganya terbuka, zahirnya mendengar, tetapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Karena mendengar itu ada dua macam. Ada mendengar secara zahir, ada mendengar secara batin. Mendengar zahir itu hanya telinga saja mendengar, tapi hatinya tidak dibuka, berarti tidak paham. Nah, maka yang dimaksud di sini, apakah engkau mengira bahwasanya kebanyakan orang-orang kafir itu mendengar dengan hatinya? Tidak. Mereka hanya mendengar dengan telinga, tetapi tidak bisa memahami, tidak menerima apa yang mereka dengarkan. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah pada surat Al-A'raf ayat 179. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati yang tidak bisa memahami dengannya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak bisa melihat dengannya. Ini maksudnya matanya hanya melihat zahir tapi tidak masuk ke dalam hati, mata hatinya tertutup. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak mendengar dengannya, yaitu telinga yang mendengar hanya telinga kepala saja, tetapi telinga hati tidak terbuka, sehingga mereka tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Allah mengatakan inhum illa kal an'am, orang-orang kafir itu seperti ternak. Ternak itu bagaimana, Pak? Ternak itu dipanggil, diajak bicara nggak akan paham. Misalnya seseorang bicara kepada kambingnya, wahai kambing, sini datang, saya kasih suket. Apakah dia paham? Nggak paham. Apa yang kita ucapkan dia nggak paham. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana binatang ternak itu pada surat Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang kafir, kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Itu seperti seseorang memanggil binatang yang tidak paham selain seruan dan panggilan saja. Tetapi maksud dari panggilannya apa enggak paham. Kesini wahai kamu kambing. Nah, kambing mendengar suara kita itu, tapi maksudnya apa enggak paham dia. Pergilah wahai kamu kambing, dia dengar suara kita, tapi paham atau tidak maksud ucapan kita? Tidak paham, karena memang mereka bukan makhluk yang berakal. Nah, itulah yang dimaksud kal an'am, mereka seperti ternak, yaitu tidak bisa memahami apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian di sini tolong diperhatikan, terutama yang ngapalkan Quran ya. Allah mengatakan di sini kal an'ami balhum adallu sabila. Ada tambahan sabila. Karena ayat yang seperti ini ada dua. Yang pertama adalah pada surat Al-A'raf ayat 179. Allah katakan ulaikal an'am, mereka itu seperti ternak, balhum adall, sudah tidak ada tambahan sabila. Ini yang di surat Al-A'raf. Kemudian dilanjutkan ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk surat ini, surat Al-Furqan, ini ada tambahan sabila ya. Jadi yang di depan tidak ada tambahan, yang di belakang ada tambahan. Yang di Al-A'raf tidak ada sabila, yang di belakang surat Al-Furqan ada tambahan sabila. Kemudian Allah katakan alam tara, apakah engkau belum melihat ila rabbika, kepada pemeliharamu yaitu Allah Subhanahu wa taala, kaifa, bagaimana maddadzil, Allah itu memanjangkan naungan. Walau syaa, dan kalaulah Allah berkehendak, la ja'alahu, sungguh Allah jadikan naungan itu sakina, diam, tidak bergerak. Thumma, kemudian ja'alna, kami jadikan asyamsa, matahari, alaihi, terhadap naungan, dalila, sebagai petunjuk. Jadi ini maksudnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan matahari, kemudian adanya matahari, ada naungan. Maddadzil, Allah panjangkan naungan, Allah modotkan naungan. Maksudnya gimana?
Naungan ini datang awalnya sedikit kemudian menjadi panjang. Awalnya dari arah timur mataharinya sehingga naungannya berada di arah barat, kemudian berubah berpindah ke arah timur terus sampai menjadi apa? Hilang. Agak susah ini Pak ya. Kalau dicantolkan ke bawah, kalau dikaitkan lepas ke atas. Ya. Baik, inilah yang dimaksud maddadzil. Allah memanjangkan naungan. Jadi naungannya itu ketika matahari terbit dari timur, maka naungannya otomatis di barat. Ketika matahari semakin tengah, maka naungannya semakin menghilang. Nah, begitu berada di atas kepala tepat, maka naungannya hilang. Terus ketika tergelincir ke arah barat, maka naungannya pindah ke arah timur. Nah, dari barat sampai ke timur itu namanya maddadzil. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan walau syaa laja'alahu sakinah. Kalau Allah mau bisa saja dijadikan naungan itu diam, tidak berpindah tempat. Dari arah barat ke arah timur enggak berpindah, bisa saja, tapi Allah tidak jadikan seperti itu. Kemudian yang dimaksud Allah jadikan matahari itu sebagai petunjuk untuk naungan, maksudnya ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kata Imam Baghawi rahimahullah, laula syamsu lama urifa dhil. Kalau tidak ada matahari, nggak akan ada naungan. Jadi istilah naungan muncul itu ketika ada matahari. Maka matahari itu sebagai petunjuk terhadap naungan. Artinya dengan sebab diciptakan matahari, Allah menunjukkan kita tuh loh ada naungan. Naungannya muncul gara-gara ada matahari. Nggak ada matahari, nggak bakal ada naungan. Istilah naungan tidak akan muncul kalau tidak ada matahari. Istilah naungan muncul ketika ada matahari. Nah, ini tafsiran Imam Baghawi. Tafsiran yang lain kata Ibnu Abi Zamanain, tatba'uhu hatta ta'tiya alaihi kullih. Yang dimaksud matahari itu menjadi petunjuk terhadap naungan, maksudnya matahari ngikuti naungan. Matahari terbit, naungannya di mana? Di barat. Nah, matahari ngikuti ke arah barat. Kemudian naungannya semakin sedikit. Begitu di tengah, kemudian tergelincir, naungannya berpindah ke timur. Nah, diikuti terus oleh matahari. Itu maksudnya matahari menjadi petunjuk, itu maksudnya begitu ya. Jadi diikuti oleh matahari ke arah barat sebagaimana dia asal muasalnya itu muncul naungannya itu di arah barat. 46 Allah katakan thumma kemudian qabadnahu, kami mencabut naungan itu ilaina kepada kami qabdan yasira, dengan pencabutan yang samar. Jadi awal datang matahari naungan kan jelas Pak ke arah barat. Kemudian ketika matahari tergelincir ke arah barat, maka naungan jelas ke arah timur. Lama-lama naungan itu sirna hilang. Kapan itu? Sore hari. Tiba-tiba naungannya nggak ada. Naungannya tiba-tiba lenyap. Dan lenyapnya tidak mendadak langsung lenyap, tidak. Tapi sedikit demi sedikit tiba-tiba hilang. Nah, itu namanya qabdan yasira. Ini adalah dicabut dengan samar, dengan sedikit. Ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang bisa membaca ayat-ayat kauniyah seperti ini, maka dia bisa mengambil kesimpulan berarti Allah itu betul-betul ada, meskipun tidak tampak oleh mata, karena perbuatannya terlihat mengatur alam semesta ini. Yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Karena kalau Allah itu banyak, tidak mungkin akan teratur seperti ini, karena masing-masing Tuhan akan berkehendak yang berbeda-beda. Yang ketiga menunjukkan Allah Maha Kuasa, bisa menjalankan serapi ini. Nah, tiga hal ini kita dapatkan dari ayat-ayat kauniyah seperti ini. Allah ada, Allah Maha Esa, satu, dan Allah Maha Kuasa. Kemudian Allah menampilkan lagi kekuasaannya, ayat 47, wahwa, dan dialah zat yang alladzi ja'ala, menjadikan lakum, bagi kalian, al-laila, malam hari, libasan, sebagai pakaian atau seperti pakaian, wan nauma, dan tidur itu, subatan, sebagai istirahat, wa ja'ala, dan Allah jadikan an-nahara, siang hari, nusyura, sebagai penghidupan, hidup lagi setelah mati, setelah tidur. Allah menjadikan malam seperti pakaian. Kenapa disebut malam itu seperti pakaian? Karena bersifat gelap, dan gelap itu menutupi. Dan di sini saya tampilkan istimbat sebagian ulama, sangat bagus sekali.
dari sisi fikih ya. Istadalla bihi man qal, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, tajuzu salatul ari fi dzulmah, boleh orang yang telanjang salat dalam gelap, li'annahu libas, karena gelapnya malam itu disebut oleh Allah sebagai pakaian. Jadi orang yang telanjang tanpa baju salat dalam keadaan telanjang boleh malam hari gelap gulita. Tapi ini bagi yang tidak dapat baju, Pak. Kalau yang punya baju jangan dipraktekkan ilmu ini ya. Ini namanya tidak memahami penjelasan para ulama. Para ulama ini membahas orang yang tidak punya baju. Dan ini tampaknya ada pada masa-masa dulu. Sekarang saya nggak mengetahui ada orang nggak punya baju. Imam Ahmad itu pernah beberapa hari nggak nongol di majelis, sehingga dicari-cari oleh murid-muridnya. Ternyata baju beliau cuma satu, tinggalnya di gua di kota Mekah. Kemudian ketika baju dicuci, beliau jemur di luar gua, beliau berada dalam gua. Cuma mungkin pakai sarung saja atau pakai anduk saja, nunggu bajunya kering. Lepas dijemur, bajunya dicuri orang, sehingga beliau nggak punya baju lagi. Nah, orang seperti ini yang berlaku hukum fikih tadi yang saya sebutkan. Bagaimana kalau telanjang, apalagi nggak punya sarung sama sekali, nggak punya anduk sama sekali. Sholat kan wajib, Pak, tapi sholat telanjang nggak boleh. Nah, maka mayoritas para ulama katakan orang yang terpaksa seperti itu sholatnya hanya boleh sholat 5 waktu. Tur membacanya jangan panjang-panjang, surat-surat yang pendek saja. Nggak boleh sholat dalam keadaan telanjang, baca surat Al-Baqarah, nggak boleh. Tapi sebagian kecil ulama berpendapat kalau malam hari maka kamu boleh sholat panjang nggak apa-apa, sholat sunnah pun juga nggak apa-apa, meskipun dalam kondisi telanjang, karena Allah katakan al-laila libasan, malam sebagai pakaian, berarti seolah-olah kamu sudah memakai pakaian. Ini untuk orang yang terpaksa sholat dalam keadaan telanjang. Yang tidak terpaksa alias dia punya baju, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan pada surat yang lain, khudhu zinatakum inda kulli masjid, surat Al-A'raf ayat 31. Ambillah pakaian kalian, pakailah pakaian kalian pada setiap kali mau sholat. Ini surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian Allah katakan an-nauma subatan, tidur itu sebagai istirahat. Manusia kalau nggak dikasih tidur, Pak, cepat mati, Pak. Karena tubuhnya ini perlu istirahat. Dengan sebab tidur, maka tubuhnya yang lelah jadi fresh lagi. Karena itu kalau panjenengan pengajian tidur dimarahi, bilang saja ini Allah ciptakan, an-nauma subatan, supaya saya fresh lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tidur terus, Pak, pengajian gitu. Kalau nggak apa-apa. Kalau terus menerus nanti nggak paham. Dari sisi bahasa Arab, subat dari kata-kata sabat itu artinya memotong. Maka tidur disebut subat, kenapa? Karena memotong, memutus aktivitas manusia. Asalnya dia bekerja, nah begitu tidur pekerjaannya terputus semua. Maka hari Sabtu disebut Sabtu itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutus pekerjaan manusia untuk umat terdahulu, tidak boleh bekerja lagi pada hari Sabtu, khusus ibadah. Nah, diputus semua pekerjaan manusia. Kemudian Allah katakan di sini wa ja'alan nahara nusyura. Nusyur itu artinya kehidupan setelah kematian. Berarti malam hari kita tidur itu seperti orang mati. Makanya orang tidur itu disebut al-mautus shaghir, kematian kecil. Karena hakikatnya orang tidur itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas kita tidur nyawa kita itu lepas, Pak, dicabut. Bangun itu berarti nyawa kita dikembalikan. Adapun orang tidur nyawanya sudah dicabut kok masih bisa bernafas karena masih ada hubungan, meskipun nyawanya sudah dicabut. Mungkin kalau sekarang seperti HP ya, ada sinyalnya, masih ada sinyalnya sehingga masih bernafas. Adapun dalil bahwasanya orang tidur itu nyawanya sudah diambil oleh Allah, nanti bisa dicek pada surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan seterusnya. Ini nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. 48. Wa huwa, dan dialah alladzi, dzat yang arsala, mengirim ar-riha, angin, bushron, sebagai kabar gembira, baina yaday rahmatih, di hadapan rahmatnya. Yang dimaksud rahmat ini adalah hujan.
Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, yaitu air hujan, tahura, yang mensucikan. Jadi kalau ada angin maka orang-orang senang. Itulah yang dimaksud busyron, ya. Mereka seperti mendapat kabar gembira akan datang hujan, karena ghalibnya biasanya seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba hujan turun, ya. Allah kirim tanda-tandanya, angin dulu. Kalau angin sudah muncul, nah, baru kemudian hujan turun. Ini kalau dibaca busyron. Kalau dibaca nusyuron, nah, maka ini tafsirnya lain lagi. Nusyuron itu tersebar. Angin tersebar, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ada yang ke barat. Meskipun rata-rata kemana? Ke utara mungkin. Nah, maka itu penyebarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan. Allah sebut hujan sebagai rahmat, karena itu dalam hadis yang sahih disyariatkan kita kalau turun hujan kita mengatakan hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafir. Ketika turun hujan, manusia terbagi dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang kufur mengatakan ini hujan yang menurunkan adalah bintang. Tapi yang syukur mengatakan hadhihi rahmatullah. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau turun hujan ucapkan 3. Hadhihi rahmatullah, ini rahmatnya Allah. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan ini hujan yang bermanfaat. Mutirna bifadlillahi wa rahmati, kami telah dikasih hujan dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan bahwasanya dari air hujan itu, dari langit itu turun ma'an tahura, air yang mensucikan. Di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, yang dimaksud sama langit ini maksudnya awan. Karena air hujan itu turunnya bukan dari langit, bukan, tapi dari bawahnya langit, yaitu awan. Nah, kenapa kok awan disebut sama? Karena orang Arab menyebut semua yang di atas itu sebagai sama. Termasuk atap masjid ini, Pak. Ini karena berada di atas kita, maka orang Arab menyebutnya sama. Jadi sama itu memang artinya yang biasa adalah langit, tapi sesuai dengan kondisi kalimat. Kalau di sini sama, ya berarti maksudnya adalah awan. Kalau saya mengatakan fauqana sama wa fihi masabih, nah itu berarti yang saya maksudkan, karena saya nunjuk atap ini, berarti yang saya maksudkan adalah atap masjid ini, sesuai kondisi kalimatnya. Kemudian yang kedua, tahuron itu berbeda dengan tahiron. Kalau tahiron toknya panjang itu suci. Tetapi kalau tahuron haknya yang panjang itu suci plus mensucikan. Bedanya apa? Contoh nih, ini teh jumbo ya, ini cuma tohir, ini suci saja, tapi tidak tohur, tidak mensucikan. Untuk wudhu nggak bisa. Madhab Hambali mengatakan ini pun juga untuk mencuci najis nggak bisa. Kita ada tai cicak nih, kemudian tai cicak dicuci dengan teh nih, belum suci. Meskipun apa? Ini tidak disepakati ya. Nah, kalau ini adalah ma'an tahura. Ini suci dan mensucikan. Suci dan bisa untuk bersuci, bisa untuk berwudu, bisa untuk membersihkan najis. Ada najis nempel di tangan kita, dibersihkan dengan air ini, suci. Nah, itulah yang dimaksud tahura, mensucikan. Jadi lebih utama mana, Pak? Air putih atau air teh? Air putih ya? Karena dia tahir dan tahur. Sementara air teh cuma tahir saja. 49. Linuhyiya, supaya kami menghidupkan bihi dengan air tadi baldatan, negeri mayyitan, yang mati, maksudnya yang tandus. Wa nusqiyahu, dan kami menyiramkan air itu mimma khalaqna, kepada makhluk-makhluk yang kami ciptakan, yaitu an'aman, ternak-ternak, wa anasiya, dan manusia-manusia, katsira, yang banyak. Jadi fungsinya air hujan itu 2. 1, menghidupkan tanah yang mati. Bumi ini asalnya mati, kering kerontang, nggak ada tanamannya. Kalaupun ada pohonnya, daun-daunnya sudah rontok semua. Nah, begitu turun air hujan, maka muncul rumput-rumputan. Kemudian muncul dedaunan pada pohon-pohon yang kering tadi.
Fungsi yang kedua adalah nusqiyahu, untuk kasih minum. Coba nggak ada air hujan, semua kita susah Pak hidup, Pak. Karena ada air hujan, maka kita jadi nyaman hidupnya di bumi ini. Demikian juga ternak-ternak. Nah, di sini yang unik Allah sebutkan an'am, ternak dulu, baru anasi, baru manusia. Jadi nama manusia nomor 2, Pak. Dikasih minum, nama manusia disebutkan oleh Allah nomor 2. Ini mengingatkan kita bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang banyak dosa, sementara binatang-binatang ini tidak pernah berbuat dosa. Maka wajarnya kalau disebutkan apa? Yang kedua, sabda Nabi SAW, laulal bahaim, seandainya tidak ada ternak-ternak di atas muka bumi, lam yumtaru, maka Allah tidak kasih hujan kepada manusia. Manusia siapa? Walam yamna'u zakata amwalihim, manusia-manusia yang tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka. Illa muni'ul qatra minas sama, menyebabkan Allah tahan air hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru, andaikan tidak ada ternak, Allah nggak kirim hujan. Jadi sebenarnya hukuman yang pas bagi orang yang tidak mau keluarkan zakat itu adalah tidak turun hujan selama-lamanya sebenarnya. Tapi Allah masih turunkan hujan, kenapa? Di bumi masih ada ternak-ternak yang nggak berbuat dosa. Seandainya tidak diturunkan hujan, ya mati semua ternak-ternak, padahal mereka nggak berbuat dosa. Nah, inilah mungkin rahasianya kenapa di sini manusia disebut nomor 2, Pak. Banyak dosanya. Maka ini mengingatkan kita, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali dalam setiap hari. 50. Walaqad, dan sungguh-sungguh sarrafnahu, kami telah memisah-misahkan air hujan, bainahum, di antara mereka manusia, liyadzakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran. Fa'aba, maka enggan aktsarun nasi, kebanyakan manusia, illa kufura, kecuali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kami pisah-pisahkan itu maksudnya adalah air hujan itu dikirim oleh Allah ke berbagai tempat. Kadang ke arah timur, kadang ke arah barat, kadang ke arah utara, kadang ke arah selatan. Kadang di Solo hujan, di sini tidak. Kemudian kadang di Losari hujan, di Solo tidak. Nah, seperti itu. Maka ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang berhak mendapat hujan, mana yang tidak. Kemudian yang dimaksud kufur ini adalah mengkufuri nikmat hujan tadi. Jadi tidak banyak manusia yang ketika turun hujan kemudian berdoa kepada Allah, memuji Allah. Tidak banyak. Ini dalilnya, aktsarun nas, kebanyakan manusia itu kufur sehingga tidak mensyukuri nikmat hujan. Karena itu mari dibiasakan keluarga kita semuanya, anak, istri, cucu semuanya, kalau turun hujan semuanya bersama-sama baca doa 3 tadi. Hadhihi rahmatullah, Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini kalau dibiasakan, insya Allah semua anak cucu kita hafal semua. Karena setiap turun hujan kita baca doa ini bersama-sama dengan anak-anak cucu kita. Karena di Indonesia ini kan sering hujan. 51. Walau syi'na, dan kalaulah kami berkehendak, la ba'atsna, sungguh kami kirim, fi kulli qaryatin, pada setiap desa, nadhiran, pengancam, yaitu maksudnya nabi. Jadi maksudnya Allah adalah, seandainya Allah berkehendak, bisa saja setiap tempat ada nabinya. Di Losari ada nabinya, kemudian di daerah barat sana, ya, Solo Barat ada nabinya, Solo Utara ada nabinya, Solo Selatan semuanya ada nabinya. Bisa saja. Di Mekah ada nabinya, di Madinah ada nabinya, di Indonesia ada nabinya. Bisa. Tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Allah berkehendak untuk umat akhir zaman, nabinya dibuat satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku untuk negeri barat dan negeri timur, untuk orang Arab maupun orang Indonesia. Banyak orang Indonesia kalau mengatakan saya tidak mau Islam dari Arab, maunya Islam Nusantara yang asli dari Indonesia, ini orang nggak paham agama. Kalau paham agama, baca ayat ini. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Nabi ya cuma satu untuk umat akhir zaman. Nabi yang dari Arab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak mau Islam yang dari Arab, berarti sama dengan kamu pilih kafir. Karena nggak ada Islam kecuali yang sumbernya datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Arab itu. Ya, itu maksud ayat ini. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk setiap manusia akhir zaman. Maka makna ayat ini seperti yang disebutkan pada ayat yang lain. Allah mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-A'raf ayat 158.
Qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'an. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua. Semua artinya semua manusia di akhir zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala tuti'il kafirin, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir. Wajahidhum, dan berjihadlah atau perangilah orang-orang kafir bihi dengan Al-Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar, yaitu yang dahsyat. Allah suruh memerangi orang kafir bukan dengan pedang, tapi dengan Quran. Makanya para ulama katakan ini perintah jihad perang dengan Quran ini sebelum adanya perintah jihad perang dengan pedang. Sebelum adanya kewajiban perang disuruh berjihadnya dengan lisan, dengan Quran, menyampaikan Quran. Di mana-mana Nabi mendakwahkan Quran. Di mana ada orang kumpul, Nabi datang ke situ mengucapkan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Enggak bawa pedang sama sekali. Ini termasuk ayat-ayat yang turun di awal-awal, yaitu ketika beliau masih berada di Mekah. Adapun perintah pedang perang itu ketika Rasulullah sudah berada di Madinah pada tahun 2 Hijriah. Tahun 1 Hijriah belum perang, Pak. Tahun 2 Hijriah baru mulai perang. Nah, maka jangan salah paham ya. Jahidhum bihi jihadan kabira, berarti nggak ada perang dengan pedang. Salah paham itu. Ini dulu di awal Islam. Di awal Islam disuruh perang dengan lisan. Makanya perang itu, jihad itu ada 3 macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jahidul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik dengan 3. Ya. Jahidu, perangilah al musyrikin, orang-orang musyrik, bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan jiwa, wa alsinatikum, dengan lisan, dengan lidah. Nah, jihad dengan Quran ini termasuk jihad dengan lidah. Dan dua-duanya ini berdiri harus seimbang, Pak. Tidak bisa pedang berdiri saja atau jihad lisan berdiri saja tanpa pedang, nggak bisa. Harus ada jihad pedang, juga harus ada jihad lisan. Makanya para ulama katakan ad-dinu qaimun bil lisani wal wasanani. Jihad itu, agama Islam itu tegak dengan 2. Yang pertama bil lisan, dengan lisan, atau bil bayan, dengan penjelasan lisan. Yang kedua adalah bis sinan, dengan senjata, yaitu dengan perang. Maka 2 jihad ini sama-sama disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung situasi dan kondisi. Untuk Indonesia, ya karena Indonesia ini rata-rata orang Muslim, maka tidak ada kita melakukan jihad perang. Yang diperangi siapa? Orang-orang Muslim kok diperangi? Kalau ada orang-orang kafir di sekitar kita, apakah kita perangi dengan pedang juga? Tidak, karena mereka juga tidak angkat pedang kepada kita. Pedang itu hanya diangkat untuk orang-orang yang mengangkat pedang. Yang tidak mengangkat pedang, maka jihadnya dengan lisan. Maka orang-orang kafir sekitar kita itu, cara berjihad kepada mereka pakai apa? Pakai ayat ini. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dakwai supaya masuk Islam. Kalau masih ada di RT kita orang kafir, dakwai masuk Islam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Dulu 2016 datang ke Manang itu, satu RT saya ada orang kafir. Tapi sekarang sudah masuk masjid. Alhamdulillah. Nah, marilah kita jihadi tetangga-tetangga kita atau juga kerabat-kerabat kita yang masih belum masuk Islam, dijihadi dengan Quran, dakwahkan Quran supaya mereka mau menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 53. Wahwa, dan dialah alladzi, zat yang maraja, mencampur al-bahrain, 2 laut. Hadza, yang satunya ini, azbun, yang segar, furatun, yang sangat segar. Wahadan, dan ini adalah milhun, yang apa? Asin. Ujajun, yang sangat asin. Saking asinnya sampai terasa pahit, itu milhun ujaj. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan bainahuma, di antara 2 laut tadi, barzakhon, pemisah, wa hijron, dan penutup, mahjura, yang terhalang. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah pertemukan 2 air, satunya air laut, satunya air sungai. Tapi ketika ketemu, badannya, fisiknya bertemu, itu tidak bisa saling masuk antara keduanya, Pak.
Kenapa? Karena ada barzakh, ada pemisah. Nah, pemisahnya ini tidak tampak oleh mata. Tapi yang jelas ketika bertemu maka tidak akan bisa bercampur aduk. Hanya bisa bertemu begini saja. Fisiknya saja bertemu tapi tidak bisa saling masuk. Itu yang dimaksud wa ja'ala bainahuma barzakhan. Maka penjelasannya ini disebutkan pada surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahrain, Allah campurkan dua laut maksudnya laut dan sungai. Yaltaqiyan, keduanya berjumpa. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada pemisah, la yabghiyan, yang tidak bisa saling melampaui batas. Maka di tengah laut sana kita akan melihat fenomena seperti ini. Dua air yang tidak bercampur. Satunya asin, satunya tidak asin. Ya, satunya adalah azbun tadi. Maka seperti ini adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan hijran mahjura, ada tirai yang terhalang. Terhalang maksudnya tidak bisa satu dengan yang lain itu saling masuk, itu nggak bisa. Terhalang, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siang dan malam. Tidak mungkin tiba-tiba malam memasuki waktu siang, nggak bisa. Tidak mungkin tiba-tiba siang memasuki waktu malam, nggak mungkin. Pasti bergantian. Siang dulu diselesaikan. Kalau sudah selesai malamnya datang. Malam dulu diselesaikan. Kalau sudah selesai baru siang datang. Kalau ada fenomena selain itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu hikmah tertentu. Misalnya gerhana matahari total. Nah, itu kan seolah-olah malam datang pada waktu siang, gitu kan? Tapi sebenarnya itu bukan malam yang datang, tapi karena Allah menghendaki sesuatu di dalam penciptaannya ini supaya orang tidak supaya orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 54. Wahwa, dan dialah alladzi dzat yang khalaqa minal ma', menciptakan dari air basyaron, manusia. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan manusia itu nasaban, ada nasabnya, bernasab, wasihra, dan berhubungan suami istri. Nah, hubungan sihr itu adalah hubungan perkawinan, ya. Wakana, hubungan persemendaan. Wakana, dan adalah Rabbuka, pemeliharamu, qadira, maha kuasa. Jadi Allah ciptakan manusia dari air. Maka yang dimaksud air ini adalah air mani. Mani disebut air karena dia cair seperti air. Maka segala yang cair bisa disebut dengan istilah ma', ya, karena dia adalah cair. Dan Allah terangkan pada ayat yang lain, ternyata semua makhluk yang hidup itu juga sumbernya dari air. Surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayyin, yang hidup. Maka selama ada air pasti ada makhluk hidup. Tiba-tiba muncul ugut-ugut, kenapa? Ada air. Tiba-tiba muncul kata, kenapa? Ada air. Kalau nggak mau ada kata, nggak mau ada ugut-ugut, hilangkan air dari muka bumi, nggak akan ada itu makhluk-makhluk yang bernyawa tersebut. 55. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yanfa'uhum, apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa la yadurruhum, tidak pula memberikan madarat kepada mereka. Wa kana al-kafiru, dan adalah orang kafir itu, ala rabbih, terhadap pemeliharanya, dhahira, menolong. Maksudnya di sini adalah menolong setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanal kafir, dan adalah orang kafir, ala rabbih, terhadap maksiat kepada Allah, dhahira, menolong setan. Menolong setannya bagaimana? Dibisiki setan mau, nah, itu berarti menolong setan. Nah, berarti umat Islam harus sebaliknya, karena muslim itu kebalikan dari kafir. Kalau kafir menolong setan, berarti muslim harusnya memusuhi setan. Dan memusuhi setan itu diperintahkan oleh Allah pada surat Fatir ayat 60. Allah mengatakan, inna syaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Nah, banyak di antara kita menjadikan setan sebagai teman. Mungkin termasuk kita juga. Karena itu mari kita introspeksi. Jangan jadikan setan sebagai teman. Setan menghendaki sesuatu, membisikkan sesuatu dalam hati kita, kemaksiatan, kita katakan tidak, tidak, saya tidak mau mengikuti bisikan kamu. Dan para ulama mengatakan bahwasanya nafsu itu ibaratnya seperti bayi yang disusui oleh ibunya. Kalau tidak disapih-sapih tidak akan berhenti-berhenti. Maka nafsu kalau dituruti terus ya begitu,
sampai mati akan ngikuti nafsu terus. Mau berhenti ngikuti nafsu, sapih segera. Apa yang dibisikkan oleh setan kita tinggalkan. Misalnya susah untuk bangun malam sholat tahajud. Apa yang menyebabkan susah itu? Yang menyebabkan adalah bantal. Kalau saya sudah ketemu bantal itu sudah tidur lagi. Jam 3 sudah bangun melek, tapi kalau ketemu bantal tidur lagi sampai jam 4. Nah, itu dari setan. Berarti musuhilah setan. Caranya gimana? Buang bantalnya. Maka kata guru kami, Ustadz Mukhtar, beliau katakan, kalau kamu bangun tidur, maka caranya supaya tetap mau bangun, tidak melanjutkan tidur, duduklah. Karena kalau kita nunggu nanti aja setengah jam lagi dengan bubuk, lanjutnya 1 jam, 1,5 jam. Tapi kalau kita menunggunya dengan duduk, ya wirid dulu dengan duduk, membaca doa setelah tidur dengan duduk, nah insya Allah tidak akan bablas tidur lagi. Seandainya bablas pun akan sebentar saja karena tidurnya dengan duduk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup saya tampilkan satu hadis Nabi SAW. Bagaimana cara kita membuat setan supaya nangis mewek. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah," kalau manusia membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia melakukan sujud tilawah, i'tazala syaitanu yabki, maka setan ini akan pergi mewek nangis. Nah, jadi cara memewekkan setan sudah diajarkan oleh Nabi. Ini termasuk cara supaya kita memusuhi setan, bikin setannya kalah, bikin setannya mewek. Gimana caranya? Baca ayat sajdah, ayat yang ada sujud tilawahnya, misalnya surat Iqra, ya, wasjud waqtarib. Nah, kemudian kita sujud tilawah. Si setan mengatakan, celaka saya, manusia disuruh sujud, dia sujud dapat surga, saya disuruh sujud, saya durhaka, saya dapat neraka. Ini hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Ini yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.